Nah, saya akan membacakan siaran pers bersama Koalisi Masyarakat Sipil menyikapi debat kandidat presiden tentang hukum dan HAM serta pernyataan tim pemenangan Prabowo terkait kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai bagian dari konsolidasi jelang agenda tersebut, tim pemenangan Prabowo Subianto mengumpulkan aktivis dan korban penculikan tahun 98 pendukung paslon Prabowo Subianto Gibran. Dalam pernyataan yang diberitakan di sejumlah media, pada intinya mereka mengklaim bahwa capres dukungan mereka yaitu Prabowo Subianto bersih dari kasus pelanggaran HAM berat masa lalu, khususnya kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 9798. Koalisi Masyarakat Sipil memandang pernyataan sejumlah aktivis 98 pendukung capres Prabowo Subianto sangat menyesatkan, mengabaikan fakta dan bahkan benar-benar menyakiti korban dan keluarga korban pelanggaran HAM di Indonesia. Pembelaan yang serampangan dan cenderung gelap mata demi kontestasi kekuasaan sesungguhnya tidak pantas diucapkan oleh orang-orang yang mengklaim pernah menjadi aktivis perlawanan terhadap rezim otoritarian Orde Baru. Dengan klaim dan embel-embel sebagai aktivis 98, seharusnya mereka mengedepankan nilai-nilai perjuangan demokrasi dan HAM, khususnya keberpihakan pada korban, keluarga korban, bukan membuat dan menyebarkan narasi yang manipulatif atas sejarah dan aktor kekerasan negara di masa lalu. Penting diingat, penyelesaian kasus pelanggaran kasus kejahatan kemanusiaan, kejahatan negara di masa lalu atau pelanggaran HAM berat masa lalu, salah satunya kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa 9798 merupakan mandat dan agenda politik reformasi 98. Selama kasus-kasus tersebut belum diselesaikan secara tuntas, termasuk membawa dan mengadili terduga pelaku ke dalam pengadilan, maka selama itu pula desakan dan tuntutan penyelesaian kasus tersebut akan terus disuarakan dan tidak akan pernah surut. Adanya pernyataan yang menyatakan bahwa isu penculikan dan penghilangan paksa sebagai isu 5 tahunan, isu musiman, secara nyata merupakan pelecehan terhadap perjuangan korban, perjuangan keluarga korban yang telah berjuang selama puluhan tahun dan tak kenal henti untuk mendapat keadilan dan atas peristiwa yang dialaminya. Khusus untuk kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa, sejumlah dokumen sebagaimana tadi disampaikan oleh kawan-kawan, khususnya laporan hasil penyelidikan Komnas HAM, sejatinya sudah lebih dari cukup untuk meminta pertanggungjawaban Prabowo Subianto di ruang pengadilan HAM. Hasil penyelidikan Komnas HAM telah menetapkan kasus penculikan dan penghilangan orang secara paksa sebagai peristiwa pelanggaran HAM berat. Sebelumnya juga, seperti tadi juga sudah disampaikan oleh kawan-kawan, dalam surat keputusan Dewan Kehormatan Perwira telah memberhentikan Prabowo dari dinas kemiliteran. Kemudian tahun 2009 Pansus Orang Hilang di DPR juga telah mengeluarkan 4 rekomendasi kepada pemerintah, yang salah satunya adalah membentuk pengadilan HAM ad hoc kasus penculikan dan penghilangan paksa. Hal ini seharusnya ditindaklanjuti termasuk oleh Presiden Joko Widodo. Tidak ada ruang yang lebih tepat bagi Prabowo Subianto untuk mengklarifikasi dugaan keterlibatannya dalam kasus penghilangan paksa kecuali lewat ruang pengadilan. Kemudian berbagai kesaksian terkait dengan kasus penghilangan paksa saya kira juga sudah banyak beredar. Salah satunya adalah pernyataan Budiman Sujatmiko dalam sebuah wawancara yang menyatakan bahwa Prabowo Subianto mengakui tindakan penculikan dan mereka yang dia culik telah dikembalikan. Pernyataan yang berisi pengakuan tersebut sesungguhnya memperkuat pentingnya untuk segera dibentuk pengadilan HAM ad hoc dalam kasus penghilangan
paksa. Pengakuan tersebut secara nyata bahwa Prabowo memang terlibat, meskipun menurut pengakuannya bahwa ia yang diculik, mereka yang diculik telah dikembalikan. Penting untuk dicatat bahwa penculikan adalah sebuah kejahatan dan mengembalikan mereka yang diculik tidak dengan serta-merta menghapus kejahatan tersebut. Koalisi masyarakat sipil menilai elit politik termasuk para aktivis 98 yang sedang atau ex-aktivis ya, atau yang pernah menjadi aktivis 98 atau bukan sekarang, bukan lagi menjadi aktivis 98, termasuk Rahlana Sidik ya, yang sedang duduk di dalam kekuasaan atau ikut dalam kontestasi politik elektoral hari ini, seharusnya tidak boleh mengabaikan, apalagi sampai menginjak-injak nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia, khususnya perjuangan para korban dan keluarga korban. Harus diingat bersama bahwa kondisi politik hari ini, era reformasi yang termasuk yang menghantarkan mereka hari ini duduk di dalam kekuasaan, merupakan hasil dari perjuangan berdarah para martir perubahan pada tahun 98, terutama di dalam melawan rezim otoritarian Orde Baru. Dalam kasus penculikan saya kira ini jelas ya, sampai hari ini belum tuntas, apalagi sampai hari ini masih terdapat 13 orang yang diculik dan sampai hari ini belum kembali. Saya kira itu secara umum pernyataan kami Koalisi Masyarakat Sipil, terutama dalam konteks menyikapi pernyataan orang-orang yang mengaku sebagai aktivis 98, yang pada intinya adalah mereka memanipulasi sejarah, mereka memanipulasi aktor kekerasan dan kekejaman negara di masa lalu demi kontestasi kekuasaan, dan itu sesuatu yang harus dilawan oleh masyarakat sipil, terutama generasi muda hari ini, generasi milenial, generasi Gen Z ya. Saya kira itu. Terima kasih kawan-kawan atas kehadirannya. Hidup korban! Hidup korban! Jangan diam! Lawan! Hidup korban! Jangan diam! Jangan diam! Lawan!